So baby, let's get messy, let's get all the way undone. Come over and just like I've never been touched. Baby, I'm obsessed with you and there's no replica. Maybe if it's messy, if it's messy, if it's messy, then you know it's really love. I want all of your complicated. Aku adalah senyap yang tak berani bersuara, terperangkap dalam bayangku sendiri. Setiap langkah terasa asing, karena aku berjalan di jalan yang tak kupilih. Aku bisa ini, bisa itu, tapi tak pernah cukup untuk disebut satu. Tanganku menyentuh banyak hal, namun hatiku kosong, terlupa di tengah lintasan waktu. Di cermin, kulihat sosok yang dikalahkan oleh suaranya sendiri. Kenapa kamu tidak sehebat mereka? Kenapa kamu selalu setengah jadi? Ada suara lain, ia aku sebut pembenciku. Ia tahu namaku, tapi tak tahu siapa aku sebenarnya. Permisi Pak, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Oh iya Mbak, silakan masuk. Silakan duduk di sini ya. Oke, ini dengan Mbak Andrea benar? Iya. Oke, Mbak Andrea, panggilannya Mbak Mbak Andrea? Mbak Rey? Iya. Mbak Rey ya, oke, dari kelas berapa Mbak? Saya dari kelas 11 IPS. Oh, kelas 11 IPS. Oke, perkenalkan ya Mbak, nama Bapak Pak Ilham. Bapak guru BK baru di sekolah ini. Salam kenal Mbak. Salam kenal Pak. Oke, Mbak Andrea gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah Pak. Sudah nyaman ya? Kalau kita perlu menyesuaikan suhu ruangan, Sudah cukup. sudah cukup ya? Tidak panas, tidak dingin? Ya, Pas? pas. Oke, Mbak Andrea tadi habis dari mata pelajaran apa Mbak? Saya tadi habis mata pelajaran matematika sih Pak. Oke, matematikanya Bu Indah? Iya betul. Oh, kalau Mbak Andrea biasanya kalau ke sekolah itu diantar atau naik apa Mbak? Saya diantar ayah sih biasanya kalau berangkat sekolah. Oh, kalau berangkat diantar ayah, kalau pulangnya? Pulangnya saya dijemput mama. Oh, dijemput mama. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Andrea sudah pernah ikut konseling? Sebelumnya belum sih Pak. Oh, belum pernah. Di SMP dulu juga belum pernah? Belum pernah. Oke, karena Mbak Andrea belum pernah mengikuti sesi konseling, Bapak harus menjelaskan ya bagaimana sesi konseling hari ini akan berjalan. Kayak gitu Mbak ya. Oke Mbak Andrea, jadi sesi konseling hari ini akan kita laksanakan secara individual. Jadi hanya ada Mbak Andrea selaku konseli dan Bapak selaku konselor. Nah, untuk sesi konseling hari ini kita akan batasi mungkin selama kurang lebih 30 menit. Kita maksimalkan di waktu itu ya Mbak. Apabila nanti kurang, kita bisa jadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya. Kayak gitu ya Mbak ya. Oke, dan juga tentang kerahasiaan Mbak. Mbak Andrea tidak perlu takut untuk menceritakan segala permasalahannya. Karena Bapak jamin, Bapak menjaga kerahasiaan dari sesi konseling hari ini. Jadi hanya ada Mbak Andrea dan Bapak yang tahu tentang apa yang terjadi di sesi konseling hari ini. Kayak gitu ya Mbak ya. Lalu apabila nanti Bapak mencatat selama proses konseling hal-hal penting yang saya dapat dari cerita Mbak Andrea selama konseling, apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh ya. Oke, mungkin ada hal lain Mbak yang perlu kita sepakati lagi? Udah sih Pak, itu aja. Itu aja ya. Oke, gimana Mbak, sudah siap untuk sesi konseling hari ini? Sudah. Sudah? Oke, silakan Mbak Andrea. Apa yang Mbak Andrea ceritakan kepada Bapak pada pagi hari ini? Sebenarnya ini sih Pak, saya tuh pengen cerita tentang saya tuh akhir-akhir ini tuh sering banget, saya benci banget sama diri saya sendiri Pak. Oke. Nah itu tuh saya sering ngerasa kayak gagal, saya merasa nggak cukup sama diri saya sendiri. Saya tuh merasa kayak diri saya tuh nggak maksimal dan saya benci itu Pak. Saya benci perasaan saya gagal, perasaan saya tidak maksimal itu. Saya merasa selalu kurang sama diri saya sendiri. Jadi saya bener-bener benci sama diri saya sendiri gitu Pak. Terus juga itu sih Pak, saya tuh merasa saya tuh harus bisa di semua hal, saya bisa di banyak hal. Tapi selama ini, sejauh ini yang saya lakukan itu jatuhnya setengah-setengah Pak, nggak bisa bener-bener mendalami apa yang saya lakukan. Jadi itu semakin menambah kebencian saya sama diri saya sendiri karena nggak bisa totalitas Pak. Oke, baik. Bapak memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Andrea. Jadi pada intinya adalah Mbak Andrea merasa benci sekali terhadap diri Mbak Andrea ya. Karena Mbak Andrea merasa tadi katanya terlalu sering merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa bisa di semua hal tapi tidak maksimal, kayak gitu ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Andrea kegiatannya apa akhir-akhir ini? Ini sih Pak, kan saya kan pengen bisa banyak hal ya Pak ya. Jadi akhirnya tuh saya ikut 4 ekstrakurikuler Pak. 4 ekstrakurikuler Mbak? Iya, saya ada ikut paduan suara, terus ada robotik, terus saya juga ikut artikel ilmiah, terus sama yang terakhir itu ada golf Pak.
Oke, jadi memang bervariasi ya Mbak, dari bidang akademik, seni, hingga olahraga Mbak Andrea ikuti ya Mbak ya. Oke, apakah perasaan benci itu mempengaruhi Mbak Andrea dalam kehidupan sehari-hari? Iya Pak, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Mbak ya. Oke, sekarang coba kita pisahkan Mbak Andrea dari perasaan benci itu, dari masalah yang Mbak Andrea sebutkan tadi, perasaan benci terhadap diri sendiri Mbak ya. Oke, kita ibaratkan masalah itu adalah sebuah seseorang. Kira-kira masalah itu namanya siapa Mbak? Si pembenciku sih Pak, soalnya dari masalah utama saya ini kan saya sangat benci sama diri saya sendiri ya, jadi Baik. bisa sih namanya si pembenciku. Oke, Mbak Andrea menamai masalah Mbak Andrea sebagai pembenciku. Iya. Oke, jadi kita anggap masalah itu bukan ada di dalam diri Mbak Andrea ya. Berarti masalah itu ada di luar diri Mbak Andrea dan namanya adalah Pembenciku. pembenciku. Oke. Apa yang dilakukan sosok pembenci ini? Kapan dia mulai hadir? Dia itu mulai hadir waktu saya ada kegiatan-kegiatan sih Pak, utamanya waktu Oke. saya ekstrakurikuler ini. Saya benar-benar merasa si pembenciku ini benar-benar hadir di hidup saya Pak. Oke, jadi Mbak Andrea merasa sosok pembenciku ini hadir ketika Mbak Andrea mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Iya. Oke. Lalu apa yang dilakukan sosok pembenciku ini pada Mbak Andrea? Yang dilakuin sama si sosok pembenciku ini sih Pak, dia bikin saya stuck. Dia Oke. bikin saya nggak bisa berkembang. Dia bikin saya melakukan segala sesuatu jadi setengah-setengah, nggak maksimal. Dan itu benar-benar sangat bisa menimbulkan si pembenciku ini hadir dengan kuat, Pak. Oke, jadi si pembenciku ini mempengaruhi Mbak Andrea itu untuk terlalu membenci diri sendiri sehingga Mbak Andrea merasa stuck dan tidak berkembang, kayak gitu Iya. Mbak. Oke, baik Bapak memahami. Coba Mbak Andrea sebutkan lagi dampak si sosok pembenciku ini dalam setiap aspek kehidupan Mbak Andrea. Apakah itu hanya di sekolah saja itu berpengaruh atau di luar sekolah itu juga berpengaruh Mbak? Kalau di luar sekolah sih enggak ya Pak ya, cuman di sekolah ini sangat berpengaruh, utamanya waktu saya ikut ekstrakurikuler. Oke. Dan itu dia benar-benar muncul Pak. Setiap kali saya ikut ekstrakurikuler, waktu saya ikut lomba kayak gitu-gitu dia pasti muncul Pak. Dan tapi kalau yang di luar sekolah itu bisa sih Pak, kadang-kadang muncul kalau pas ada orang-orang yang deket sama saya itu ngomongin tentang bakat gitu, dia muncul Pak kadang-kadang. Oke, jadi si pembenci ini itu paling muncul tuh kalau misalkan ada hubungannya sama pembahasan bakat atau di ruang diskusi atau forum yang itu membahas bakat seperti ekstrakurikuler ya Mbak ya. Oke, lalu Bapak akan memberikan pertanyaan lanjutan. Saat-saat seperti apa si pembenciku ini pengaruhnya paling kuat dan saat-saat seperti apa si pembenciku ini pengaruhnya paling lemah? Paling kuatnya sih waktu ekstrakurikuler ya Pak ya, soalnya kan bener-bener padet Pak. Nah itu tuh saya masih ikut pramuka, terus ada ekstrakurikuler 4 itu tadi. Oke, Terus baik. juga sama sekolah saya harus belajar materi, saya harus kerjain tugas, itu kan bener-bener padat ya Pak ya, bikin saya pusing, saya stres. Jadi akhirnya saya semakin membenci diri saya sendiri karena nggak bisa maksimal di banyak hal itu. Terus kalau yang paling lemah sih kayaknya di paduan suara sih Pak. Oke, paduan suara. Iya. Mengapa di paduan suara Mbak? Di paduan suara itu saya ngerasa nyaman Pak, ngerasa nyaman, saya bisa percaya diri, saya bisa bebas, saya bisa nyanyi kayak gitu. Oke, sebenarnya dari 4 ekstrakurikuler yang Mbak Andrea ikuti itu sebenarnya mana yang sebenarnya itu Mbak Andrea minati? Atau Mbak Andrea memilih itu hanya karena ingin bisa di semua hal aja? Yang benar-benar saya minati itu yang paduan suara sih Pak. Oke. Yang paduan suara itu saya benar-benar minat dan saya ada bakat di situ Pak, jadi saya suka. Tapi kalau yang di ekstrakurikuler yang lain, setelah saya pikir-pikir lagi, saya tuh ya pengen ikut aja. Tapi itu semua karena saya tuh pengen bisa ngelakuin banyak hal, jadi akhirnya saya ikut gitu. Pak. Oke, jadi sebenarnya Mbak Andrea tidak punya minat di situ ya? Iya. Oke Mbak Andrea, berarti momen-momen seperti apa Mbak Andrea itu bisa mengalahkan si pembenci itu? Di momen-momen seperti misalnya waktu saya bener-bener nyaman dan waktu saya ikut ekstrakurikuler paduan suara itu tadi sih Pak. Oke, jadi Mbak Andrea itu merasa sosok pembenciku ini tuh pengaruhnya paling lemah ketika Mbak Andrea mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Iya. Dan itu paling besar kekuatannya dalam mempengaruhi Mbak Andrea ketika Mbak Andrea mengikuti 3 ekstrakurikuler yang lain. Oke, Mbak Andrea tahu itu. Iya. Apa yang Mbak Andrea rasakan ketika paduan suara? Mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Saya benar-benar ngerasa bebas sih Pak, saya benar-benar ngerasa bahagia, saya bisa melampiaskan perasaan-perasaan saya dengan menyanyi kayak gitu. Saya juga ngerasa nyaman, saya ngerasa percaya diri di situ. Oke, lalu apa yang Mbak Andrea rasakan di 3 ekstrakurikuler yang lain?
Saya nggak terlalu suka sih Pak, soalnya ya semua yang saya lakukan di 3 ekstrakurikuler itu setengah-setengah aja, nggak bener-bener maksimal, jadi ya nggak terlalu minat aja. Oke, jadi itu yang membuat Mbak Andrea merasa terlalu benci pada diri sendiri karena merasa gagal, dan itu Mbak Andrea merasa itu bukan minat Mbak Andrea dan hanya ingin bisa di semua hal. Tapi nyatanya bagaimana Mbak? Setengah-setengah Pak. Setengah-setengah. Oke, baik. Coba sekarang kita sedikit berimajinasi Mbak ya. Kita anggap di depan Mbak Andrea di sini ada sebuah layar bioskop yang sangat besar. Nah, layar bioskop ini tuh menampilkan adegan di mana Mbak Andrea tuh bisa berubah dan mulai mencintai diri sendiri. Kira-kira Mbak, apa yang ditampilkan di video itu? Apa yang Mbak Andrea lihat di video itu? Saya bahagia sih Pak. Mbak Andrea bahagia di video sana? Iya, saya bahagia, saya nyanyi-nyanyi dengan bahagia. Nyanyi-nyanyi dengan bahagia. Saya bisa nggak melakukan hal yang sebenarnya saya nggak minati, tapi cuma gara-gara saya pengen bisa banyak hal aja gitu. Terus apa lagi yang Mbak Andrea lihat? Saya cukup dengan mendalami apa yang saya minati sih Pak. Oke, jadi apakah kita harus bisa di semua hal Mbak? Enggak sih Pak. Lalu apa berarti tujuan Mbak Andrea? Saya cukup mendalami di apa yang saya minati itu. Saya bisa mendalami paduan suara saya itu, jadi saya benar-benar bisa maksimal di situ, dan saya udah cukup nggak perlu melakukan hal-hal yang sebenarnya saya nggak minat di situ. Misalnya kayak 3 ekstrakurikuler yang lain itu tadi. Hanya karena Mbak Andrea ingin bisa semua hal Iya. dan berakhir membenci diri sendiri karena tidak bisa kayak gitu Mbak ya? Iya. Oke, apakah video yang Mbak Andrea lihat tadi di layar bioskop itu menunjukkan tujuan Mbak Andrea? Iya. Oke, baik Mbak Andrea. Sekarang Mbak Andrea, coba Mbak Andrea rumuskan kira-kira strategi apa yang bisa Mbak Andrea gunakan agar si pembenciku ini tidak bisa mempengaruhi Mbak Andrea lagi. Supaya si pembenciku ini nggak bisa mempengaruhi saya lagi, ya saya harus mendalami apa yang saya minati. Oke. Jadi saya mendalami si paduan suara itu tadi. Oke. Terus juga saya bisa mulai sedikit-sedikit bisa proses meninggalkan hal-hal yang saya nggak minat itu tadi, kayak 3 ekstrakurikuler tadi. Oke. Itu terus itu sih Pak, udah. Oke, dan juga kan di sekolah ini kan tidak wajib ya untuk mengikuti banyak ekstrakurikuler ya. Yang jelas wajib kan adalah ekstrakurikuler pramuka. Dan Ya. juga satu ekstrakurikuler wajib itu yang bisa memilih apapun. Dan itu kan minimal 1. Berarti kan Ya. kalau misalnya kita udah ikut 1 pun itu sudah sangat baik ya. Iya. Apalagi memilih 4. Dan ternyata ini semuanya itu bukan karena Mbak Andrea itu punya minat di situ, Nah, tapi iya. hanya karena ingin Ingin bisa di bisa semua aja. hal. Tapi ternyata setelah digali ceritanya, Mbak Andrea itu lebih nyaman tuh kalau misalkan di ekstrakurikuler paduan suara. Sehingga nggak apa-apa Mbak, nanti silakan dikomunikasikan ke wali kelasnya bahwa Mbak Andrea ingin mengundurkan diri dari 3 ekstrakurikuler yang lain, daripada nanti berlarut-larut dan akan berpengaruh ke performa akademik Mbak Andrea. Jadi Mbak Andrea hanya fokus ke ekstrakurikuler pramuka dan paduan suara yang benar Mbak Andrea minati ya gitu ya Mbak ya. Jadi tidak perlu memaksa diri. Mbak Andrea jurusannya kan IPS ya. Iya. IPS. Kenapa Mbak Andrea ikut robotik? Itu kan juga sangat bertolak belakang Mbak ya. Iya. Walaupun Mbak Andrea itu pengennya sangat ingin bisa di semua hal. Coba sekarang Mbak Andrea rumuskan kisah alternatifnya. Tadi kan Mbak Andrea menyebutkan kalau Mbak Andrea itu benci terhadap diri sendiri, merasa selalu gagal. Coba kalau misalkan kita balik ceritanya, cerita yang lebih bagus yang bisa Mbak Andrea harapkan benar-benar bisa terjadi setelah sesi counseling hari ini, ceritanya itu seperti apa Mbak? Coba Mbak Andrea ceritakan kepada Bapak. Berarti ceritanya ini yang bisa menjadi diri saya yang lebih baik gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira ceritanya seperti apa jadinya? Pastinya saya jadi orang yang lebih mencintai diri saya sendiri ya Pak. Oke. Saya lebih bahagia, saya bisa mendalami dan memaksimalkan bakat dan minat saya di paduan suara itu tadi, dan saya bisa mulai keluar dari ekskul yang sebenarnya saya nggak minati gitu. Jadi saya bisa lebih bangga sama diri saya sendiri dan bisa cukuplah sama apa yang sudah saya punya gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Andrea bisa jadi versi terbaik dari diri Bisa. Mbak Andrea sendiri, tidak perlu memaksa untuk bisa di Banyak semua hal. hal karena Mbak Andrea punya spesifikasi minat di bidang Paduan paduan suara. suara kayak gitu ya Mbak ya. Oke, rumusan ceritanya sangat bagus Mbak. Mbak Andrea sudah tahu potensinya, sudah tahu bagaimana caranya bisa memperdalam potensi Mbak Andrea, dan sudah punya rencana konkret yang bisa Mbak Andrea lakukan setelah sesi counseling hari ini. Tapi Mbak Andrea, nanti mungkin saja setelah sesi counseling ini tuh sosok pembenciku ini bisa hadir lagi Mbak. Tapi kita bisa atur itu
agar Mbak Andrea bisa menangani pengaruh dari si pembenci itu. Di sini Bapak punya tabel win and lose. Bahasa Indonesianya apa? Menang dan kalah. Tabel kemenangan dan kekalahan. Mbak Andrea tulis waktunya, nanti tanggalnya ditulis mulai hari ini ya. Hari ini sampai 7 hari ke depan. Ini diisi selama 1 minggu. Tulis di hari itu, apakah si pembenciku ini hadir dan bisa mempengaruhi diri Mbak Andrea atau tidak. Kalau misalkan tidak, Mbak Andrea menang, centang di hari itu. Kalau misalkan di hari itu Mbak Andrea terpengaruh oleh si pembenciku ini dan membenci diri sendiri lagi, berarti yang lose, yang dicentang, Mbak Andrea kalah, pembenciku yang menang. Kayak gitu ya. Jadi Mbak Andrea observasi dalam diri Mbak Andrea sendiri, kira-kira siapa yang menang pada saat itu. Gitu ya Mbak ya. Oke, jadi sosok pembenciku ini adalah seseorang yang ada dalam luar Mbak Andrea. Mbak Andrea dan sosok pembenciku ini adalah seseorang yang berbeda. Jangan sampai si pembenciku ini mengambil alih kehidupan Mbak Andrea. Kayak gitu ya Mbak. Mbak Andrea harus melawan si pembenciku ini dengan strategi yang telah Mbak Andrea sebutkan tadi selama 1 minggu. Gitu ya Mbak ya. Oke, silakan dibawa Mbak. Oke, dan juga nanti Mbak di sesi konseling selanjutnya kita kan nanti perlu mengevaluasi ya apakah strategi yang Mbak Andrea sebutkan tadi itu benar-benar bisa efektif untuk mengalahkan si pembenciku ini atau tidak. Nanti Bapak perlu ada saksi Mbak. Nah, nanti mungkin Mbak Andrea bisa menghadirkan teman dekat Mbak Andrea yang sering sama Mbak Andrea atau seperti apa, terserah Mbak Andrea, yang itu bisa menjadi saksi bahwa Mbak Andrea itu bisa mengalahkan si pembenciku ini. Kira-kira Mbak Andrea akan menghadirkan siapa Mbak? Oh ada sih Pak, namanya Dina. Dia selalu sama saya sih kemana-mana. Oke, kira-kira Dina bisa atau bersedia untuk menjadi saksi di sesi konseling kita selanjutnya? Pasti bisa sih Pak. Pasti bisa ya. Oke, nanti silahkan diisi win and lose tabelnya dan minta temannya menjadi pengamat. Apakah Mbak Andrea benar-benar bisa mengalahkan siapa? Si pembenci. Pembenciku ini atau tidak, kayak gitu ya. Lalu kita evaluasi lagi di sesi konseling selanjutnya apakah cerita Mbak Andrea yang sebelumnya negatif itu bisa berubah ke cerita yang lebih positif dan memberdayakan diri Mbak Andrea akan menjadi lebih baik. Kayak gitu Mbak ya. Oke Mbak, silakan Mbak disimpulkan sesi konseling hari ini apa yang Mbak Andrea dapatkan. Dari yang saya dapetin hari ini tuh saya bisa mulai mendalami apa yang saya minatin. Saya nggak perlu lagi buat ngelakuin banyak hal yang sebenarnya saya nggak suka. Jadi saya bisa lebih mencintai diri saya sendiri, saya bisa lebih bahagia. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak. Nampaknya Mbak Andrea sangat menangkap hasil dari sesi konseling hari ini. Bapak sangat bangga. Lalu kesan dan pesannya gimana Mbak mengikuti sesi konseling hari ini dengan Bapak? Ini sih Pak, saya benar-benar senang saya bisa cerita ke Bapak tentang masalah saya. Saya bisa nemuin cara nih gimana biar masalah saya selesai dengan bantuan Bapak. Nah, kalau kedepannya bisa ada masalah lagi, mungkin saya bisa tanya ke Bapak lagi nih buat bantuin saya. Feel free ya Mbak, kalau Iya. misalkan ada mungkin yang mau diceritakan atau apa silahkan hubungi Bapak atau langsung datang ke ruang BK menemui Bapak sangat terbuka, kayak gitu Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Andrea sudah menyampaikan kesimpulan dan kesan-pesan dari sesi konseling hari ini. Untuk tidak lanjutnya nanti kita lihat selama 1 minggu ya Mbak Andrea isi itu selama 1 minggu dan hadirkan teman Mbak Andrea sebagai saksi di sesi konseling selanjutnya, kayak gitu ya. Mungkin di jam dan waktu yang sama bisa? Di jam pelajarannya Bu Indah kan lama ya itu ya 4 jam ya. Nanti kita ambil mungkin 1 jamnya nanti saya izinkan ke Bu Indah, kayak gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih untuk tindak lanjutnya seperti itu. Bapak juga minta maaf ya karena mungkin dalam pelaksanaan sesi konten hari ini mungkin ada perkataan atau perbuatan Bapak yang mungkin kurang berkenan di hati Mbak Andrea. Bapak minta maaf. Terima kasih Mbak Andrea atas partisipasi dalam sesi konseling hari ini, sangat bagus sekali. Semoga Mbak Andrea benar-benar bisa berubah ya setelah sesi konseling hari ini. Terima kasih Mbak Andrea, selamat beraktivitas kembali. Bapak antar ke depan ya. Oke, terima kasih. Kini, aku berdiri di atas panggung hidupku sendiri. Bukan sebagai figuran dalam drama kesempurnaan, tapi sebagai tokoh utama yang memilih cerita, memilih arah. Aku tak lagi ingin bisa di semua hal, karena aku telah memilih satu suara yang membuat jiwaku bernyanyi. Seni itu hidupku, bukan demi pengakuan, tapi karena di sanalah aku bebas. Pembenciku masih ada, kadang menyapa, tapi kini aku menjawabnya dengan tawa. Karena aku tahu, aku bukan kekuranganku. Aku adalah kemauan untuk terus tumbuh. Hari ini, aku tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Aku cukup, aku hidup. Dan yang terpenting, aku kembali menjadi diriku sendiri.